Para jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi kalau sudah bicara tentang pendidikan Islam, jangan dibayangkan bahwa semua harus jadi ulama. Enggak lah. Silahkan pada jurusannya masing-masing, tapi bawa itu namanya khasyatullah. Bawa itu yang namanya keterampilan, bawa itu yang namanya rasa mandiri. Allah yang mencukupi kita. Allahul kafi, Allahul kafi, Allahul kafi. Allah yang akan mencukupi kita, bukan orang lain. Tetapi semuanya harus menuruti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, apa yang saya terangkan mulai pertama sampai akhir tadi adalah pendidikan yang seharusnya. Nah sekarang kita lihat yang senyatanya terjadi sekarang bagaimana? Karena yang senyatanya ternyata belum tentu yang seharusnya. Nah untuk supaya seharusnya di sini ada masyarakat dan ada negara. Nah masyarakat boleh membuat pendidikan, usahakan optimal sesuai dengan aturan itu tadi. Mulai khusyatullah sampai ilmu, sampai keterampilan ya, sampai perjuangan dan sampai kemandirian dan sebagainya, usahakan maksimal. Tetapi tidak mungkin tanpa peranan negara. Saya mengatakan negara bukan pemerintah. Kenapa? Karena setelah reformasi ini yang mengatur bukan hanya pemerintah, tetapi parlemen yang mengatur undang-undang itu juga ikut terlibat di dalam pengaturan itu. Negara adalah keseluruhannya. Kalau pemerintah itu bagian dari negara. Misalnya begini, kok pendidikan agama cuma sedikit? Padahal kewajiban negara itu satu, perencanaan dari pendidikan. Dua, pelaksanaan. Ketiga, penyaluran supaya tidak ada pengangguran. Yang keempat, menjaga lingkungan di luar pendidikan agar tidak merusak hasil didikan daripada para pendidik kita. Lah kalau saya ngomong agama 2 jam dirusak dengan maksiat 22 jam, itu bagaimana? Dan masyarakat tentu tidak punya kemampuan untuk mengatur lingkungan. Itu adalah sistem kenegaraan yang harus diatur oleh pemimpin-pemimpin negara. Maka dari sinilah kita mengetuk hati penyelenggara negara. Nah, jadi bukan pemerintah saja, penyelenggara negara. Baik yang pemerintah maupun yang membuat undang-undang maupun yang menyediakan dana dan sebagainya, untuk kembali kepada Shiratal Mustaqim ini pelan-pelan. Dan ingat bahwa kalau ini tidak ada perbaikan, maka semakin hari kita akan semakin menumpuk pekerjaan-pekerjaan yang sulit untuk diatasi. Kalau yang nganggur itu orang bodoh, paling mencuri aspal di jalan. Akhirnya ketangkep wong bodoh, aspal di jalan kok dicuri. Tapi kalau yang nganggur itu orang pinter, nah sudah. Maka disinilah terjadi bangsa yang transaksional. Bangsa yang harus hanya bergerak kalau diupah. Mendukung minta bayaran, maka mana ongkos dukungan? Menolak minta bayaran, untuk menolak mana duitnya? Sudahlah diem saja, lah uang diem mana? Uang kaget mana? Uang kecewa mana? Kenapa? Karena kita meninggalkan walakum fil ardi mustaqar wa mata ilahin. Sebenarnya di bawah ini semua di bumi Allah cukup untuk makan kamu semuanya, seluruh umat sampai hari kiamat, tapi tidak cukup untuk satu orang yang tamak dan loba. Sayangnya kita tidak mampu menggali tanah air kita sendiri. Ada minyak dikasihkan orang, ada tambang dikasihkan orang, ada air dikasihkan orang, mineral dikasihkan orang asing. Alhamdulillah kita melarat bersama. Jadi sebenarnya ulama memberikan garis.
Tapi Umaro melakukan implementasi terhadap garis itu. Iya. Apakah semuanya harus Islam? Karena Indonesia tidak, semua orang Islam tidak harus. Sekalipun tidak berpikir Islam, asal berpikir kemanusiaan itu tadi saja. Iya. Seperti yang saya sebut, seperti Ki Hajar Dewantoro. Itu ditambah tauhid sudah Islam itu. Karena kebangsaan juga Islam, kemanusiaan itu juga Islam. Hanya kalau ditambah tauhid, fit dunya wal akhirah. Kalau tanpa tauhid, fit dunya, tetapi tidak make wafil akhirah. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, saya itu heran. Sekarang agama kita ajarkan di kelas, di luar kelas betapa pengaruhnya untuk membuat agama itu tidak berfungsi lagi. Iya. Ini semuanya tidak bisa masyarakat yang melakukan, harus negara. Oleh karenanya maka kita berharap agar para pemimpin mau mempunyai amanat. Amanat adalah untuk apa dia jadi pemimpin? Untuk apa dia dipemimpinkan oleh umatnya? Sebenarnya untuk apa? Kembali kepada amanat, karena kalau amanat itu hilang, maka bangsa itu akan menuju kepada kerusakan demi kerusakan. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliya. Anda dijadikan DPR, oleh yang nyoblos sebenarnya disuruh apa? Iya. Anda dijadikan pejabat, sebenarnya oleh rakyat disuruh apa sampean? Sampean dijadikan presiden, sebenarnya disuruh apa Anda itu? Untuk memakmurkan Indonesia. Bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari negara lain pasti. Karena tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari asing. Tapi kalau diserahkan kepada asing itu sudah salah. Itu sudah bukan toleransi tapi kapitulasi. Nah, demikianlah kita berdoa nanti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati mereka untuk mengembalikan Indonesia untuk Indonesia. Orang yang pinter di dalam bidang sekolahan belum tentu pinter di dalam bidang kehidupan. Banyak orang-orang pinter gagal rumah tangganya. Banyak orang yang cantik dan ganteng tapi juga rusak keluarganya. Banyak orang kaya yang kekayaan itu hanya membuat anaknya menjadi narkoba dan rusak. Banyak orang mendapat jabatan tapi mendapatkan peringatan keras oleh Allah justru karena dia tidak bisa menggunakan amanat itu.